Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi walladhi la siratikal mustaqim. Wa ala alihi ashabi haqqa qadri miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nurudullah ta'ala bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala dini ala manasal penasali ya Allah. Hajatina hajatikum min akhir innaka ala kulli syai'in qadir, salimna wa iyyakum min afat innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. شول الليل ولوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa beraktivitas ibadah. Tentunya apa yang kita laksanakan semoga menjadi amalan salihan maqbulah. Salatullah salamu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita kaji setiap Sabtu pagi sebagai rutinitas kita untuk menambah ilmu wawasan, pun juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai Nabi kita, Rasul kita, dengan kita menelaah sabda-sabdanya yang tertuang di dalam kitab Bulughul Maram, hingga menjadi ilmu bagi kita sekalian dalam menapaki kehidupan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan jika berharap ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita sudah menapaki hadis yang ke-11, ya. Atau mungkin dipanjenengan hadiskan 10, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah bin Umar putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sabda Rasul yang dinyatakan oleh Rasul, wahidlat lana maitatani wa damani. Nabi menghalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maitatani fal jarat wal hud. 2 bangkai itu adalah bangkainya
belalang dan bangkainya ikan, baik yang di lautan maupun di air tawar. Wa maddamani, adapun dua darah yang dihalalkan itu adalah fal kabidu, yang pertama adalah hati, wa tuhalu, yang kedua adalah limpa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam bin Ahmad dan Ibnu Majah. Dari riwayat yang disampaikan Abdullah bin Umar, setidaknya ketika Allah melalui Rasulnya menghalalkan dua bangkai, lalu kemudian menjadi pertanyaan sebelum kita menjajaki apa hikmah di balik itu dan ilat alasannya apa. Maita atau bangkai adalah segala hewan, ya, yang dia itu tidak disembelih secara syar'i kematiannya, dan juga hewannya bukan hewan yang najis seperti kemarin anjing, maka itu seluruhnya hewan tersebut adalah disebut bangkai, dan bangkai adalah haram. Misalnya hewan itu halal, suci, tetapi tidak disembelih secara syar'i, dia mati begitu saja, maka bangkainya itu tidak halal untuk dikonsumsi. Atau mungkin disembelih secara syar'i, matinya disembelih secara benar, ya, tetapi zatiya keadaan hewan itu adalah hewan yang najis, maka pun tidak bisa menjadi halal. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan pemahaman kepada kita, ada dua bangkai, ya, sekalipun dia tidak disembelih secara syar'i, tetapi menjadi halal. Yang pertama adalah al-jarad, yang diartikan belalang. Belalang niki macamnya banyak nggih. Tetapi yang dimaksud al-jarad di sini itu ya apa coro walang kekek napa ngarane nggih. Hingga yang di luar itu tidak bisa dihalalkan. Misalnya lebah, mungkin hampir sama, tetapi tidak bisa dihalalkan untuk hewannya dikonsumsi, tetapi madunya menjadi halal. Yang kedua adalah ikan-ikan yang ada di air tawar atau di air asin. Apa yang menjadikan dua hal ini menjadi halal padahal yang lain tidak? Inilah mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya, karena dua hewan ini, yakni belalang sama ikan ini, itu tidak ada semacam kayak ketika kematiannya, ketika dia mati tidak menggumpal atau darahnya. Ya, mungkin cara, misal ketika kita lihat ikan itu ketika meninggal, ya, hingga tidak perlu dipotong, karena pemotongan secara benar itu untuk mengurai daripada unsur-unsur racun dari darah yang masih menggumpal di dalam tubuhnya hewan tersebut. Maka butuh untuk disembelih, untuk dialirkan. Karena setidaknya faktornya adalah oksigennya, dan yang kedua adalah faktor darahnya. Misalnya kambing, sapi dan sebagainya itu dia menjadi halal kalau disembelih secara syar'i, hukumnya dipotong. Karena cara bernafasnya dia pakai oksigen, dan keluar daripada nafasnya itu menjadi racun, karbon dioksida. Maka kemudian ketika ada hewan mati yang dengan cara tidak disembelih, tidak ada pengurai untuk menghilangkan sisi keracunannya hewan tersebut. Maka untuk menghilangkan keracunannya, cara untuk
bisa halal dikonsumsi dengan hewan yang halal adalah disembelih. Hingga darah itu tidak berkontaminasi menjadi racun terhadap hewan, kemudian bisa sehat kita makan menjadi halalan thayyibah. Sedangkan cara nafasnya, oksigennya hewan-hewan yang di laut, di air itu benar pakai oksigen, tetapi kemudian di dalam air tidak ada karbon dioksida yang menjadikan racun. Hingga ketika pun dia meninggal, baik meninggalnya karena manusia atau karena meninggal sendiri, tidak akan bahaya untuk dikonsumsi. Dan juga belalang, betapa rendahnya kandungan darah di dalam belalang, hingga ketika dia mati pun tidak akan membahayakan. Ini adalah unsur kemu'ajizatan yang luar biasa pada diri Rasul, meskipun zaman segitunya tidak ada Microsoft dan sebagainya. Nah ini nanti apa-apa yang halal bagi manusia, yang haram bagi manusia, ini semua terkait erat dengan kemaslahatan bagi manusia. Dan juga darah ini sumber penyakit memang gitu loh. Hingga kemudian seluruh darah-darah itu tidak boleh dikonsumsi, haram. Sebagai didi itu kalau di Jawa Tengah itu ada didi itu makanan yang digumpalkan darah itu termasuk haram. Kecuali dua darah yang dihalalkan, yakni hati dan limpa. Ini juga dari unsur-unsur darah, tetapi hati dan limpa ini diperkecualikan karena mungkin sudah terurai racunnya. Nah, ketika tadi disampaikan hewan-hewan di laut, ini mengecualikan hewan yang bisa hidup di dua alam. Di darat hidup, di laut juga hidup. Ini tidak bisa, artinya apa? Sangat mungkin maksud di dalamnya masih ada unsur-unsur bahaya racun. Ketika dia mati maka dia tidak bisa halal. Seperti apa? Misalnya ke kodok, ini buatan sakit. Sedangkan terkait dengan ikan sebesar apapun ikan itu, kalau memang dia hidup di lautan atau mungkin mirip dengan hewan yang haram ketika di daratan, mungkin ada ikan yang bentuknya kayak babi atau kayak anjing laut dan sebagainya, tapi dia hidup hidup di lautan, di dalam air, itu tetap dihukumi halal tanpa harus disembelih. Hingga pernah ada riwayat hadis yang menyatakan ketika sahabat dalam peperangan luar biasa, tiba-tiba dalam kondisi minus makanan, Allah menganugerahkan ikan sebesar mungkin kan paus lah saat itu, tiba-tiba ke daratan, nah kemudian dikonsumsi sampai beberapa hari oleh para sahabat. Nah inilah yang menjadi keistimewaan yang ada pada agama Islam ini. Apa yang ditetapkan pasti adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Tapi yang menarik di dalam penjelasan kelanjutan daripada Bulughul Maram, yakni Ibanatul Ahkam, beliau mengatakan tentang terkait erat dengan bangkai belalang. Ini menurut Imam Syafi'i halal, baik itu mati sendiri atau matinya disebabkan dibunuh oleh manusia. Tetapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, kehalalan daripada bangkai belalang itu bila mana kematian ini disebabkan oleh manusia, artinya sengaja dibunuh, artinya dikencet atau digimanakan. Nah ini, tapi kalau mati tanpa ada unsur itu, ini beliau Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tetap menjadi bangkai yang haram dimakan. Dan juga tentang hewan atau tentang ikan yang ada di lautan, niki apakah matinya mati sendiri atau mati karena dipancing, ini juga ada perbedaan. Tetapi secara mayoritas ulama mengatakan ikan itu baik mati karena dipancing atau mati sendiri, mutlak hukumnya adalah halal.
Tetapi ada sebagian Syafi'iyah mengatakan kalau matinya ini tidak dikarenakan manusia, misalnya mati sendiri kemudian ngambang itu ya di atas air, ini ada mengatakan tidak halal. Tetapi mayoritas ulama mengatakan baik mati sendiri ataupun apa yang terjadi di situ, seluruh hewan-hewan di lautan baik air tawar adalah halal. Maka intinya makanan yang dihalalkan oleh Allah bagi kita adalah yang memberikan dampak kesehatan. Lalu bagaimana terkait erat dengan misalnya sudah diharamkan tetapi dikonsumsi, ini dampaknya pun menjadi dampaknya luar biasa bagi manusia. Setidaknya di dalam beribadah kita ditolak oleh Allah. Misal ada yang mengatakan bagaimana hukumnya makan semut itu ya. Semut tidak halal dikonsumsi. Ada yang mengatakan ibadahnya ditolak sampai 40 hari kecuali memang gak sengaja, kadang-kadang makanannya dikerubungi semut. Apapun alasannya, termasuk semut Papua itu juga mestinya nggih. Karena ada konsumsi semut Jepang itu apa itu nggih. Kalau berdasarkan ini halalkan nggih menjadi haram, maka dampaknya luar biasa. Panjenengan pun apa yang terjadi ketika kita melakukan keharaman, doa kita tidak mustajabah. Enggak pernah suatu saat Nabi menjumpai seorang berdoa luar biasa, kemudian Nabi mengatakan doamu tidak akan dijabah oleh Allah karena kau melakukan keharaman. Apa misalnya? Baju yang dikenakan adalah baju yang dia dapatkan dengan tidak cara benar. Itu dampak betapa kita yang kita konsumsi, kita pakai, kita lakukan apapun itu adalah sesuai dengan petunjuk Allah, suatu yang halal. Dalil di dalam Al-Quran tentang keharaman, kehalalan segala sesuatu itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, innama hurrima alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah bangkai, kemudian darah, daging daripada babi, dan juga segala hewan yang tidak disembelih sesuai syariat. Maka kemudian hadis yang menyatakan kebolehan ini sebagai taksis daripada ketentuan Al-Quran, yakni yang diperkenankan bangkai itu dua tadi, dan darah yang diperkenankan adalah dua tadi, hati dan limpah. Tentunya ada manfaat di situ.